Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur saya semangat banget nih, soalnya hari ini kita bakal ngebongkar satu konsep yang diem-diem ngebentuk hampir setiap detik kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal ngeliat gimana letak geografis, ya sekedar posisi di atas peta, bisa punya kekuatan yang luar biasa buat ngehubungin kita semua. Coba deh perhatiin lingkungan di sekitar kalian sejenak. Menarik banget kan pas kita sadar kalau geografi itu bukan cuma soal ngapalin nama tempat di buku, tapi tentang memahami detak jantung peradaban kita sendiri. Pernah kepikiran nggak sih sama misteri sederhana ini? Gimana ceritanya ikan laut seger bisa ada di pasar daerah pegunungan yang dingin banget? Atau sebaliknya, kok bisa ya kita nikmatin stroberi manis yang bener-bener seger di tengah sumpeknya kota beton? Gimana caranya barang-barang itu bisa ngelewatin jarak yang sejauh itu sampai akhirnya ada di tangan kita? Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Karena jawabannya ada di sebuah konsep keren yang namanya konektivitas antar ruang. Biar kebayang, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari perbedaan geografis, lanjut ke sejarah perdagangan rempah, terus kita masuk ke sains konektivitas, dan ditutup dengan dampaknya di dunia nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perbedaan geografis. Coba deh bayangin dua kondisi alam yang beda banget. Pertama, bayangin kalian itu seorang petani di dataran tinggi pegunungan. Udaranya sejuk, tanahnya subur banget. Di sana alam ngasih kalian sayuran, teh, stroberi, sampai kentang. Nah sekarang, geser posisi kalian jadi seorang nelayan di pesisir pantai. Anginnya asin, udaranya panas, jelas gak ada kebun teh di situ. Tapi alam nyediain ikan, udang, rumput laut, dan garam. Lingkungan yang beda ini bakal ngasilin sumber daya yang bener-bener beda juga. Dan dari perbedaan itulah, sebuah sihir alami terjadi. Masyarakat tuh secara otomatis jadi saling butuh. Orang kota yang sibuk sama industri dan perkantoran jelas butuh banget pasokan makanan dari desa. Sebaliknya, orang desa butuh pakaian atau barang elektronik dari kota. Ketidakseimbangan inilah yang memicu interaksi. Intinya, kita emang nggak bisa hidup sendirian. Lanjut ke bagian 2, sejarah perdagangan rempah. Sekarang kita tarik mundur, jauh ke masa lalu. Nusantara itu dari dulu udah terkenal banget sebagai surganya rempah-rempah dunia. Ada cengkeh, pala, sampai lada. Waktu itu, harga rempah-rempah ini benar-benar selangit, mahal banget. Nah, harta karun inilah yang manggil kapal-kapal layar dari Gujarat, Persia, Tiongkok, Melayu, sampai Jawa buat jauh-jauh datang mengarungi lautan ke tempat kita. Tapi ingat ya, zaman dulu tuh belum ada kapal bermesin. Mereka full ngandelin alam, terutama angin muson yang arahnya berubah-ubah secara rutin. Pas arah anginnya belum pas buat pulang, kapal-kapal ini mau nggak mau harus mampir. Mereka istirahat, ngisi air bersih, dan dagang dulu di pelabuhan kayak Banten, Makassar, dan Aceh. Ketergantungan sama angin muson ini nih, yang tanpa sengaja nyulap pelabuhan lokal kita jadi pusat perdagangan internasional yang super sibuk. Sekarang kita masuk ke bagian 3, sains konektivitas. Secara teori ini nih definisi utamanya, konektivitas antar ruang. Gampangnya, ini tuh hubungan antar wilayah yang bikin orang, barang, dan informasi bisa pindah dengan cepat. Bayangin aja kalau koneksi ini sampai putus, petani bakal bingung mau jual panennya kemana, dan orang di kota bakal kehabisan bahan makanan. Konektivitas ini benar-benar urat nadi kelangsungan hidup kita sehari-hari. Bentuk interaksinya sendiri ada 3 macam. Pertama, perpindahan orang atau mobilitas. Contohnya, pas kalian berangkat ke sekolah atau orang tua kalian pergi kerja. Kedua, perpindahan barang. Kayak waktu sayuran dikirim dari desa atau pas kalian kegirangan nungguin paket belanja online dari kurir. Dan yang ketiga, ini yang paling ngebut sekarang. Perpindahan informasi lewat internet atau media sosial. Ngelihat berita dari kota lain dalam hitungan detik, itu wujud nyata interaksi geografis loh. Tapi ya, nggak semua daerah punya koneksi sekuat itu. Ada 4 faktor yang nentuin. Pertama, jarak. Makin jauh, ongkos dan waktunya makin gede. Kedua, transportasi. Jalan raya, kereta, atau kapal yang mulus bikin semua lancar. Ketiga, teknologi. Kayak smartphone yang bikin kita gampang komunikasi. Dan terakhir, kondisi wilayah. Daerah pelosok pegunungan itu pasti jauh lebih susah dijangkau dibanding dataran rendah. Makanya, daerah yang terisolasi butuh banget dibangunin infrastruktur biar bisa ikut terhubung. Lanjut ke bagian 4, teori interaksi Edward Ullman. Menurut geografer bernama Edward Ullman, ada 3 alasan kenapa ruang itu bisa berinteraksi. Pertama, wilayah yang saling melengkapi. Kayak tadi, desa punya sayur, kota punya elektronik, mereka saling butuh. Kedua, kesempatan antara. Ini soal efisiensi.
Kalau kalian mau beli beras, kalian pasti milih pasar depan komplek yang lebih dekat kan, daripada ke kota sebelah. Ketiga, kemudahan perpindahan. Interaksi itu cuma bakal jalan lancar kalau jalannya bagus dan transportasinya ada. Terus kita masuk ke bagian 5, dampak di dunia nyata. Konektivitas ini tuh bawa efek ganda buat kita. Di satu sisi ada lompatan positif yang luar biasa. Ekonomi muter lebih cepat, lapangan kerja nambah. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kita bisa belajar online, dokter bisa nanganin pasien di pelosok, terus obat dan vaksin distribusinya lebih cepat. Tapi, perhatiin juga sisi lingkungannya. Pembangunan jalan tol atau infrastruktur besar-besaran itu ada harganya. Hutan jadi gundul, polusi makin naik, sampah numpuk, sampai kemacetan parah di kota. Karena urbanisasi. Ini bener-bener kenyataan yang harus kita kelola bareng. Dan terakhir, bagian 6, konektivitas dalam keseharianmu. Tiap kali kalian naik MRT, ngelewatin jalan tol yang panjang, pakai wifi kencang buat nonton penjelasan materi ini, atau pas check out keranjang belanja online, kalian itu lagi jadi aktor utama dalam jaring konektivitas antar ruang. Semua infrastruktur raksasa kayak pelabuhan dan bandara itu dibangun ya emang buat mastiin aktivitas kalian sehari-hari tetap jalan. Kebayang nggak sih ribetnya rutinitas kalian tanpa semua konektivitas ini? Sebelum kita tutup, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Coba deh edarkan pandangan kalian di sekitar ruangan saat ini. Ponsel kalian, sepatu kalian, tas, atau bahkan lampu di langit-langit. Dari mana sih tempat paling jauh asal barang itu sebelum akhirnya sampai ke ruangan kalian? Jawabannya bakal nunjukin seberapa luar biasanya skala koneksi kita sekarang. Dunia kita emang makin dekat. Tiap wilayah saling melengkapi. Tapi ingat, seiring makin terhubungnya dunia ini, jadi tanggung jawab kita juga buat mastiin pembangunannya nggak ngerusak bumi yang kita tinggali. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.